Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. See you again with Mr. Tony in English lesson. Jumpa lagi dengan Mr. Tony dalam pelajaran bahasa Inggris. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Before we study, let's pray together. Start now. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Okay, today we are going to learn about report speech or direct and indirect speech. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kalimat langsung atau kalimat tidak langsung, atau yang biasa disebut report speech atau direct and indirect speech. Ya, dalam report speech atau direct indirect speech ada dua macam. Yang pertama berupa statement atau pernyataan, yang kedua ada question. Ya, nah question ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yes or no question. Yang kedua ada WH question. Sebetulnya ada satu lagi ya, imperatif ya, atau kalimat perintah. Baik, sementara kita belajar dua dulu ya. Selanjutnya, the next, kita lihat ilustrasi ya. Ilustrasi atau contoh percakapan tentang kalimat langsung atau kalimat tidak langsung. Kita lihat. Nah, di sini ada dua anak ya. Yang pertama, the first one, Andi, his name Andi. Second one is Anto, ya. Andi says, Andi berkata, what do you study? Ya, what do you study adalah perkataan si Andi. Itu namanya kalimat langsung, ya. Nah, yang kedua, Anto menjawab, I study English. I study English juga kalimat langsung. Jadi antara Andi dan Anto ini melakukan percakapan secara langsung. Ya. Nah, I study English kita akan coba rubah menjadi kalimat tidak langsung. Caranya bagaimana? Seperti ini ya. Perhatikan. Jadinya I study English adalah berupa kalimat pernyataan. Ya. Jadinya Anto said to Andi, ya, Anto bilang kepada Andi that, nah, he yang awalnya I berubah menjadi he, ya. Ketika subjeknya I, dia akan reverse, ya, merujuk ke subjek. Nah, kebetulan di sini yang bicara adalah Anto. Anto anak laki-laki, makanya dia berubah menjadi he, ya. Study verb 1 ketika dirubah menjadi verb 2, ya, jadinya studied. Terus English. Jadi jadinya Anto said to Andi that he studied English. Seperti itu ya. Ini report speech atau direct indirect speech yang berupa pernyataan atau statement ya. What do you study? Ini juga bisa dirubah menjadi kalimat tidak langsung. Cuma nanti ya. Dan kita fokus ke statement dulu. The next, yang example ya, kita fokus ke contoh. Nah, kita lihat example the first ya, contoh yang pertama, Anto yang berkata I play football. I play football adalah kalimat pernyataan. Kita akan rubah menjadi kalimat tidak langsung. Jadinya Anto said that. Nah, I refernya to Anto ke subjeknya. Nah, Anto laki-laki menjadinya he. Play verb 1 berubah menjadi verb 2. Played tambahan ed, terus football. Jadinya Anto said that he played football. Seperti itu ya. Ada dua perubahan. Yang pertama subjek. Ketika subjeknya I merujuknya ke subjek ya. Anto play verb 1 kita rubah menjadi verb 2. Seperti itu. Contoh berikutnya Ani ya. Ani, I am sleeping. I am sleeping adalah kalimat yang diucapkan oleh Ani secara langsung. Kita akan rubah menjadi kalimat tidak langsung. Jadinya boleh Ani said ya. Di sini Mister pakainya told ya.
Jadinya Ani told me that. Nah, di sini I refernya to Ani, jadinya she ya, was sleeping. Awalnya I am sleeping jadi was sleeping ya. Present continuous ketika dirubah menjadi kalimat tidak langsung jadinya past continuous. Sleepingnya tetap, nah am-nya dirubah menjadi was ya. Jadi untuk subjek I, she, he, it sama nama orang tunggal pakainya was. Untuk you, they, we atau nama orang lebih dari satu pakainya were, seperti itu ya. Jadinya Ani told me that she was sleeping. Bisa juga Ani said that she was sleeping. Seperti itu ya. Jadi kalau verb ing sama, ketika dirubah menjadi kalimat tidak langsung juga harus verb ing yang berubah hanya pada auxiliary-nya. Awalnya am berubah menjadi was, seperti itu. Contoh berikutnya. Kita lihat lagi. Contoh berikutnya di sini ada my father Jack swims with his friends ya. Jack swims with his friend. Nah, kita akan rubah menjadi kalimat tidak langsung. Jadinya my father said that ya, Jack. Nah, nama orang di sini Jack tetap Jack ya. Swims yang awalnya verb 1 dirubah menjadi verb 2 ya. Swims jadinya swam with his friends ya. Di sini kurang with ya, tambahkan nanti with. Jadinya my father said that Jack swam with his friends. Nah, yang berubah hanya verbnya. Awalnya verb 1 berubah menjadi verb 2. Kalian juga bisa bilang my father told me that Jack swam with his friends, seperti itu. Contoh berikutnya ya, my sister bilangnya we are taking a bath. We are taking a bath. Kita rubah menjadi kalimat tidak langsung. Jadinya my sister told me atau said that. Nah, ketika subjeknya we, kita rubah menjadi they ya. Karena verb ing kita rubah juga menjadi verb ing juga. Yang awalnya are kita rubah menjadi were ya. Seperti yang Mister bilang tadi, untuk subjek you, they, we atau nama orang jamak kita menggunakan were, taking a bath, seperti itu ya. Nah, berikutnya contoh selanjutnya ada lagi, kira-kira apa nih ya? Oke, kita lihat Bima bilang I don't watch movie. I don't watch movie. Kita ubah menjadi kalimat tidak langsung. Jadinya Bima told me that atau Bima said that. Nah, I kembalinya ke Bima, subjeknya Bima, jadinya he. Awalnya don't ya, kita rubah menjadi didn't ya, menjadi didn't ya. Verb 2 dari don't adalah didn't. Watch tetap watch, terus movie. Jadinya Bima told me that he didn't watch movie ya. Don't watch itu simple present, didn't watch adalah simple past. Seperti itu ya. Oke, berikutnya. Nah, Rina bilang my sister isn't listening music. My sister isn't listening music. Kita rubah menjadi kalimat tidak langsung. Jadinya Rina said that. Nah, di sini ada my ya. Kalau ada I, ada me, ada my, ada mine, itu refernya ke subjek. Nah, di sini subjeknya Rina ya. Rina nama anak perempuan ya. Ketika possessive adjektif my sister kita rubah menjadi her sister. Her-nya itu kembali ke Rina ya. Jadinya her sister wasn't listening music ya. Listening tetap listening, sama-sama verb ing ya. Nah, isn't berubah menjadi wasn't. Kenapa wasn't? Karena subjeknya her sister, orang ketiga tunggal. Jadinya Rina said that her sister wasn't listening music. Seperti itu ya. Harus sama. Kalau yang pertama kalimat langsungnya verb ing, ketika dirubah menjadi kalimat tidak langsung juga harus verb ing. Yang berubah adalah auxiliary-nya. Isn't berubah menjadi wasn't. Seperti itu.
Oke, berikutnya kita simak lagi. Kita lihat kira-kira apa nih? Iya, perubahan pronounnya, pronouns ya. Direct speech, kalimat langsung. Ketika kalimat langsungnya subjeknya I, dia akan berubah menjadi he atau she. Ya, kalau we berubah menjadi they. You bisa he, bisa she, bisa they. Ya, sesuai dengan kalimatnya. My bisa his, bisa her. Lihat subjeknya. Our jadinya their. Your jadinya his, her atau their. Sesuai tergantung subjek. Begitu juga dengan object of pronounnya. Me jadinya him atau her. Us jadinya them. You bisa him, bisa her, bisa them. Tergantung kalimat. Kalau mine jadinya his atau hers. Tergantung subjeknya. Our jadinya ours, jadinya theirs. Yours, his, hers atau theirs. Ya, semua tergantung dengan subjeknya. Ya, untuk perubahan pronoun ya, yang perlu kalian ingat ketika kalimat langsungnya subjeknya I ya, nanti merujuknya ke subjek. Kalau subjeknya laki-laki, nama anak laki-laki berarti he. Kalau nama anak perempuan berarti she. Nah, ketika ya subjeknya itu orang, subjeknya jamak, misalnya Ani and Andi, berarti dia they. Seperti itu ya. Oke, next berikutnya. Kalau yang tadi perubahan subjeknya, sekarang perubahan verbnya, kata kerjanya. Seperti yang bisa bilang tadi, ketika kalimat langsungnya itu present tense atau simple present, kita akan mundurkan menjadi past tense. Di contoh tadi ya, ada apa tadi yang dicontoh? Simple present ya. Nah, nih Bima ya, I don't watch movie. Ini simple present. Ketika dirubah menjadi kalimat tidak langsung, dimundurkan satu langkah ya, jadinya past tense. Ya, Bima told me that he didn't watch movie. Ini kalimat negatif ya. Kita lihat kalimat positifnya. Coba kita lihat. Nah, di sini ya, my father bilang Jack swims with his friend. Ya, itu simple present, dimundurkan jadinya my father said that Jack swam. Swam adalah verb 2 ya. Swims verb 1. Ketika dirubah menjadi kalimat tidak langsung, berubah menjadi verb 2 yaitu swim, swam. Seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi, kita cek lagi perubahan tensesnya atau waktu. Ya, kita cek. Nah, ketika present tense atau simple present dimundurkan menjadi past tense. Present continuous tense berubah menjadi past continuous tense. Present perfect menjadi past perfect, seperti itu. Ketika shall menjadi would ya. Past continuous tense menjadi past perfect continuous tense ya. Cuma umumnya ya simple present berubah menjadi simple past, atau present continuous berubah menjadi past continuous ketika dirubah menjadi kalimat tidak langsung. Itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, place and time, keterangan waktunya. Ketika kalimat langsungnya today, ketika dirubah menjadi kalimat tidak langsung jadi that day. Now bisa then atau at the moment. Yesterday, the day before. Days ago, days before. Last week, the week before. Ini keterangan-keterangan waktu ketika ya dari kalimat langsung dirubah menjadi kalimat tidak langsung ya. Seperti itu. The next. Iya. Cukup ya. Mudah-mudahan that's all our lesson today. Thank you very much ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kalau belum paham diputar kembali. Kalau masih belum paham nanti boleh nanya ke Mister ya. Thank you very much. Mister Rahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.